Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Fidan Onilah, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 10 Agustus 2022. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah mengantisipasi ancaman inflasi dan krisis ekonomi global dengan melakukan moratorium proyek pembangunan yang menyerap banyak anggaran dan membatasi utang negara. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendesak pemerintah mengantisipasi ancaman inflasi dan krisis ekonomi global dengan melakukan moratorium proyek pembangunan yang menyerap banyak anggaran dan membatasi utang negara. Di tengah ancaman krisis ekonomi global, kenaikan komoditas energi, serta inflasi di Amerika Serikat, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan anggaran subsidi BBM dan gas harus dipertahankan guna menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi program pembangunan infrastruktur yang cukup menguras APBN dan belum menjadi kebutuhan utama masyarakat. Belum pulihnya sektor pendapatan negara dikhawatirkan dapat mengancam kondisi fiskal pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai potensi krisis ekonomi global yang berpotensi melanda Indonesia. Ini kan dunia juga mengalami resesi. Kita tidak boleh sombong negara kita, ya. Harus juga menyikapi ini dengan antisipasi, ya, program-program untuk menghadapi ini begitu. Dan ini sudah nyata, harga-harga kita di dalam negeri sudah meningkat. Apalagi dengan ada kenaikan-kenaikan harga bahan bakar, ya, minyak, ya, dan gas. Ini juga diikuti oleh harga-harga kebutuhan, ya, bahan dasar atau pokok itu naik luar biasa. Satu sisi pendapatan kita, ya, tidak ada naik, bahkan dengan dampak dari COVID kemarin pun masih pada tumbang begitu, ya, belum bergeliat, dihantam lagi dengan kenaikan-kenaikan harga ini. Yang kita hadapi krisis ini mungkin akan bisa datang juga. Harapan kita tidak terjadi. Sartono menambahkan, untuk mencegah terjadinya resesi, pemerintah harus memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berpendapat kenaikan tarif tiket destinasi wisata Komodo perlu dikaji ulang. Pernyataan tersebut sebagai respon kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur yang berujung protes dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo. Komisi 10 DPR RI berpendapat kenaikan tarif tiket destinasi wisata Komodo perlu dikaji ulang. Pernyataan tersebut sebagai respon kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo di NTT. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera berharap semua pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi dan jalan tengah dari persoalan ini. Menurutnya, kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo akan berdampak besar bagi para pelaku UMKM dan pariwisata yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Soal pengelolaan, terutama yang berkaitan dengan Taman Nasional itu sebenarnya adalah wilayah daripada pemerintah pusat dalam hal ini. Penetapan harga juga sebenarnya bukan kewenangan dari Pemda soal ini. Namun kalau sudah ada kesepakatan di situ, ada regulasi yang mengatur itu, ya bisa saja itu dilakukan. Tapi tentu harus ada dasar hukumnya, suatu keputusan termasuk dalam hal ini tarif tiket ke Komodo ini tentu harus ada dasar hukumnya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Sodik Mujahid mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan kenaikan harga tiket masuk kawasan Komodo. Jika dibiarkan, masalah ini dikhawatirkan menghambat pemulihan sektor pariwisata dan mengganggu mata pencaharian masyarakat sekitar. Lagi saya berharap kepada para menteri terkait, terutama kepada Bang Sandiaga Uno, saya percaya bisa menyelesaikan ini. Harapan kita semua pemulihan ekonomi juga bisa segera pulih sesuai dengan moto kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia akan terus dikenal dan menjadi kunjungan dari para ahli dan dari para wisatawan dari seluruh dunia.
Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI meminta sikap tegas dari pemerintah dalam menerapkan regulasi terkait penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi. Hal ini bertujuan agar BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menggelontorkan dana 520 triliun rupiah pada tahun ini untuk menahan harga energi dalam negeri tidak ikut melonjak seiring pergerakan harga internasional. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta perlunya sikap tegas dari pemerintah menerapkan regulasi terkait penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi. Di gedung DPR RI, Sartono mengatakan besarnya disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan non-subsidi membuat penyaluran BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran dan tidak efisien. Pemerintah harus tegas atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, agar BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjadi pembekakan kuota maupun anggaran subsidi, serta tidak ada kelangkaan stok. Seperti beberapa waktu lalu, sempat terjadi kelangkaan Pertalite dan solar di sejumlah wilayah di Indonesia. Yang di lapangan kan kadang-kadang dispute begitu, bahkan yang mendapatkan yang tidak berhak dapat, yang berhak tidak dapat. Bahkan baru operasi beberapa jam aja subsidi bahan bakar subsidi sudah habis. Nah, ini juga harus jelas, pengawasannya juga harus jelas supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Bisa juga mungkin subsidi BMN diserap bisa untuk industri. Sartono menyarankan pemerintah menunda sejumlah proyek yang menyerap anggaran besar. Dengan begitu, beban keuangan negara tidak semakin berat dan bisa menutup kebutuhan untuk anggaran BBM bersubsidi. Hal tersebut juga tidak akan membuat adanya pembatasan BBM bersubsidi pada kelompok yang memang berhak menerima. Rifki dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR terus menyoroti nasib guru honorer di tengah polemik pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, banyak guru dan tenaga kependidikan honorer di daerah ingin memperbaiki nasibnya dengan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Harapan itu muncul setelah pemerintah melakukan Kemendikbudristek menjanjikan pengangkatan 1 juta honorer pada tahun 2021 lalu. Namun janji manis itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pada kenyataannya, banyak kendala yang harus dihadapi di lapangan dan sehingga kini semakin tidak jelas kemana arah kebijakan tersebut. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dinilai tidak berkeadilan dan syarat dengan masalah. Keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer pun dipertanyakan. Sedikitnya, terdapat 2 masalah krusial yang terjadi selama pelaksanaan rekrutmen P3K guru 2021 hingga 2022. Pertama adalah kurangnya formasi P3K guru yang diajukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Masalah kedua yang terjadi pada pelaksanaan P3K guru adalah banyaknya sekolah-sekolah swasta yang kehilangan guru. Ditambah, sebagian besar guru-guru yang lulus P3K adalah guru-guru yang berkualitas. Kondisi tersebut kemudian mengancam mutu sekolah-sekolah swasta yang kehilangan tenaga guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, hingga kini para guru yang telah lulus seleksi P3K tahun 2021 belum mendapatkan surat keterangan dan masih menunggu formasi di daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak mengikuti keputusan Kemendikbudristek untuk membebankan gaji dan tunjangan guru P3K kepada APBD dan dimasukkan ke dalam dana alokasi umum atau DAU. Di sisi lain, Abdul Fikri Fakih mendorong kementerian yang digawangi Nadiem Makarim itu harus memberikan kejelasan kepada guru yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021. Komisi 10 juga mendesak Kemendikbudristek segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengundang pemerintah daerah yang masih memiliki persoalan terkait seleksi P3K 2021-2022. Real mereka sebetulnya butuh, cuman ada problematika yang dikeluhkan oleh daerah yaitu anggaran. Jadi mereka tidak yakin bahwa sungguh pun Komisi 10 sudah mengundang Kemenkyu bahwa sesungguhnya anggarannya sudah ada, kemudian sudah di-earmark, sudah dikasih tanda dan seterusnya, tetapi karena masuk dalam block grant bukan spesifik grant atau DAU, maka tetap saja daerah masih bisa menggunakan untuk yang lain. Kalau kemudian DAU-nya masih nggak tambah, mereka menganggap bahwa memang tidak ada alokasi untuk P3K. Mata pelajaran kan hanya ada di SMP, SMA, SMK. Di sekolah dasar kan tidak ada. Sekolah dasar adanya guru kelas. Nah, mereka secara otomatis ketika masuk, itu di situ nanti akan menjadi guru kelas. Nah, kemudian ternyata ini mengganggu guru kelas yang ada yang lulusan PGSD yang memang disiapkan untuk menjadi guru SD itu akhirnya menjadi limbung ini kemudian mereka tersingkir. Nah, diisi oleh guru-guru mata pelajaran yang dari SMP dan SMA. Di sisi lain, gaji untuk guru P3K yang rencananya diambil dari dana alokasi umum atau DAU menjadi masalah baru. Pemerintah daerah keberatan karena DAU yang dialokasikan pemerintah pusat tidak mencukupi. Anggota Komisi 10 DPR RI Hairul Amri meminta pemerintah terus mengkaji masalah penganggaran gaji untuk 1 juta guru P3K tersebut. Pasalnya, menurut Hairul, banyak kepala daerah yang mengeluhkan tambahan beban APBD untuk menganggarkan gaji guru P3K. Mayoritas kepala daerah menginginkan gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Ada program itu, mereka minta semua itu program itu ada dari pusat. Nah, kita menjembatani hal itu juga berupaya
bagaimana program itu dari pusat. Agar kalau ini dari pusat semua, jadi tidak membebani APBD maupun APD mereka, itu jadi enak lah gitu. Dan kalau itu menjadi beban pemerintah pusat, saya yakin program 1 juta guru P3K ini pasti akan terwujud di gelombang ketiga ini. Terkait formasi seleksi guru P3K, Komisi 10 meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas dan masif karena dalam proses seleksinya, kesalahan penempatan formasi dapat mempengaruhi jumlah formasi guru yang tersedia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai imbas dari pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Informasinya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pembentukan 3 daerah otonomi baru Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, DPR bersama pemerintah akan membahas pertimbangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Ya, pemirsa, saat ini saya kembali berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 2 yaitu Bapak Devri. Bapak apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Bapak ya. Nah Bapak, ini kita masih membahas terkait terus perkembangan dari persiapan pemilihan tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak. Terus di sini ada satu pembahasan baru terkait dengan pemekaran wilayah. Ini apakah nanti bisa diselesaikan Pak untuk pemilihan tahun 2024? Saya kira ini memang ada pemekaran provinsi ya, tapi juga sebenarnya pembentukan undang-undang baru provinsi. Jadi yang pemekaran provinsi ada, tapi pembentukan undang-undang baru yang provinsi dulu yang dasar konstitusinya adalah konstitusi undang-undang sementara, RIS, serikat, ini kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum. Nah, untuk pemekaran barangkali sudah dikaji ini secara akademis oleh departemen terkait dan kita melihat bahwa ini kebutuhan kita. Saya kira tidak mengganggu lah karena
secara prinsip dengan pemekaran itu diharapkan kita akan mempercepat pembangunan. Mempercepat pembangunan wilayah karena kita sadari yang pemekaran itu kan wilayah-wilayah yang luas. Yang diperlukan penajaman prioritas pembangunan. Saya kira begitu. Oke. Kalau misalnya melihat dari kesiapannya sendiri, memang ini sudah ada beberapa wilayah yang mungkin dimekarkan gitu ya. Tahun 2024 nanti apakah mereka siap untuk menyelenggarakan pemilihan ini, Pak? Saya kira kan kita kan siapnya kan secara nasional udah disiapin. Provinsi-provinsi yang dulu udah kita pengalaman. Ini kan tinggal ini aja, tinggal mensinkronkan saja. Saya kira insya Allah kita mampu lah. Barangkali KPU, pemerintah juga beranilah melakukan terobosan itu dalam rangka mempercepat pembangunan, saya kira itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah dapat penjelasan terkait dengan bagaimana jika dilakukan pemekaran di beberapa titik untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Artinya di sini mungkin dari Komisi 2 itu optimis bahwa penyelenggaraan bisa terlaksana dengan baik. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Alfa Rizky. Baik, terima kasih Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu yang berita pertama adalah terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi kinerja Kapolri dan jajarannya dalam menetapkan tersangka pembunuhan Brigadir J. Pemirsa, mari kita lihat bersama-sama di sini di layar kaca. Ada beberapa media online yang memberitakan terkait dengan Komisi 3 DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya yang telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Kapolri mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri pada Selasa 9 Agustus sore kemarin. Dan di sini pemirsa ada statement dari beberapa anggota DPR RI, salah satunya yaitu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menilai penjelasan Kapolri Jenderal Sigit dan jajarannya mengenai kronologi dan peran para tersangka dalam penembakan Brigadir J sudah transparan, masuk akal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sahroni mendukung proses hukum Irjen Verdi Sambo dan tersangka lainnya hingga proses persidangan.
Di sini Sahroni juga mengungkapkan penjelasan Kapolri dan Kabar Eskrim sangat terang benderang, tegas dan tidak mencederai logika serta hati nurani masyarakat. Dan pemirsa, sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Ali meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengungkap motif penembakan terhadap Brigadir J. Menurutnya dengan dijelaskannya motif pembunuhan tersebut akan menghilangkan opini liar yang berkembang di masyarakat. Ali meminta publik untuk bersabar dan mempercayakan proses penyidikan kepada Polri, khususnya tim khusus yang sudah bekerja dengan maksimal. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan DPR akan terus mengawal kasus tersebut hingga tabir misteri perkara itu menjadi terang benderang. Arsul menegaskan penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses hukum yang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri dan stakeholder terkait. Dari informasi tersebut, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, yang juga menjadi sorotan di media online hari ini adalah terkait dengan Komisi 8 DPR RI meminta Kemensos untuk membuat divisi khusus untuk mengawasi lembaga filantropi. Mari kita lihat kembali pemirsa di sini di layar kaca, yaitu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan Kementerian Sosial harus membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Hal ini merespon temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebut ada 176 lembaga filantropi yang melakukan penyelewengan dana sumbangan masyarakat seperti yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kemensos juga harus siap dengan sistem monitoring dengan tujuan jika ada kasus serupa dapat diungkap dan diselesaikan. Pemirsa, di sini dia juga mengungkapkan masalah serupa ACT ini sudah terjadi sebelum Tri Risma hari ini menjabat sebagai Mensos. Untuk itu ia merasa sistem yang ada saat ini harus segera dievaluasi. Dia juga mengingatkan lembaga filantropi harus transparan terkait jumlah uang yang dikumpulkan dan penyalurannya harus diketahui oleh publik. Anggota Komisi 8 DPR RI Nur Huda menyebut fenomena ini merupakan bagaikan gunung es. ACT hanyalah satu dari banyaknya kasus penyelewengan dana lembaga filantropi yang muncul ke permukaan. Namun sebetulnya ada banyak kasus serupa yang tak terungkap. Menurut Nur Huda juga, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Tugas Kemensos bukan hanya sekedar memberi izin, tapi juga harus memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi tindakan Polri dalam mengungkap tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, dan juga dari Komisi 8 DPR RI yang meminta Kemensos bentuk divisi khusus untuk mengawasi lembaga filantropi. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.